Selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara, pada pemrograman pengolahan citra dengan pb.net. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia untuk membuat program pengolahan citra dengan pb.net. Yang akan kita pelajari dalam programming yaitu membuat efek citra dari gelap, kemudian dibuat efeknya menjadi lebih terang. Atau dari citra yang terang, kemudian kita lebih gelapkan dikit. Kemudian kita bisa mengatur kontrasnya untuk dibuat lebih terang atau lebih redup. Kita juga membuat efek negatif film. Kemudian dari negatif film ke citra aslinya. Kemudian membuat efek dari citra berwarna ke citra grayscale. Kemudian membuat efek citra berwarna ke citra hitam putih atau biner. Kemudian membuat efek citra nilai RGB yaitu red, kemudian green-nya, kemudian blue. Pada video pertama ini dalam pemrograman citra dengan pb.net, kita akan membahas efek untuk membuat efek citra menjadi lebih cerah, yaitu persamaan matematiknya adalah X Y aksen sama dengan X, Y ditambah dengan nilai untuk meningkatkan kecerahan citra. Untuk membuat nilai yang redup, maka rumus matematisnya adalah X, Y aksen sama dengan X, Y dikurang dengan nilai pengurang untuk membuat efek citra menjadi lebih redup. Silahkan rekan-rekan jalankan pb.net-nya, kemudian kita buat project baru, klik menu file, kemudian new, kemudian project. Silahkan tentukan direktori penyimpanan project kita. Dalam project kita kali ini, misalkan nama file kita adalah pengolahan citra. Apabila sudah ditentukan nama filenya, klik OK. Maka akan tampil sebuah form untuk tempat kita mendesain program kita. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, form satunya kita langsung setting saja, yaitu di propertinya, yaitu untuk Windows state-nya kita ganti menjadi pilih maximize. Kemudian teksnya kita ganti di sini menjadi pengolahan citra. Atau image processing. Apabila sudah kita mendesain menu aplikasi kita ambil dari toolbox-nya, kita pilih menu. Nah, di sini ada tampilnya menu dan toolbar. Kita pilih ini menu strip, kita klik sini, kita buat menu-menu kita. Ini adalah file, kemudian buka file, kemudian simpan file, kemudian beri tanda minus di sini biar ada pemisah, kemudian kita buat keluar dari aplikasi. Nah, jadi kurang lebih desain menu filenya seperti ini. Kemudian kita juga membuat proses di sini. Nah, ini proses yang akan terjadi nanti di aplikasi kita, seperti misalkan penajaman atau penurunan warna ya. Penajaman atau penurunan. Dengan submenunya misalkan adalah penajaman
dan penurunan. Kemudian buat lagi di sini kontras. Kontrasnya dengan submenu yaitu penajaman kontras dan penurunan kontras. Nah, kemudian kalau mau dipisahkan, beri tanda minus di sini pada pemisahnya. Kemudian kita buat negatif citranya, bisa jadi dari citra asli ke negatif atau dari negatif ke citra asli. Kemudian misalkan kalau mau dipisah di sini, yaitu kita kasih minus. Di sini kita buat misalkan adalah konversi. Misalkan dari citra warna, nah, mau dikonversi ke grayscale misalkan, atau mau dikonversi ke citra hitam putih. Nah, seperti itu struktur menunya. Kita pisahkan, kasih tanda minus lagi. Kemudian dari citra warna, misalkan kita mau menampilkan channel RGB-nya, misalkan dari citra warna mau ke channel red-nya, kemudian channel green-nya, kemudian channel blue-nya. Kurang lebih seperti ini struktur menunya. Jadi kalau kita tes running, kita sudah memiliki menu file, kemudian menu proses dengan submenunya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih silahkan dibuat dulu struktur menunya. Kalau mau di sini ditambahkan status bar, kita tambahkan, yaitu misalkan status bar. Kita tambahin sehingga di sini silahkan diisi dengan nama Anda. Kurang lebih seperti itu. Buat sekarang bidang untuk menampilkan citra input dan untuk menampilkan citra output. Kita ambil group box, taruh di sini. Nah, kurang lebih seperti ini group box kita. Kemudian misalkan namanya di sini diganti menjadi citra masukan. Kurang lebih seperti itu. Ini kemudian kita ambil picture box, untuk picture box ini adalah untuk menampilkan citra inputnya. Misalkan border stylenya kita ganti menjadi 3 dimensi misalkan. Kita ubah di properti. Nah, ini di copy aja karena untuk membuat citra outputnya, taruh di sebelah kanannya saja. Kita ganti di sini di judul group box kita menjadi citra keluaran. Nah, kita ganti properti di sini. Untuk picture box pertama kita ini namanya jangan picture box 1, tetapi kita namain citra asal. Di sini adalah citra keluaran. Nah, itu nama daripada masing-masing picture box kita. Nah, di sini propertinya kita ganti saja untuk citra masukan dan citra keluarannya, yaitu adalah untuk size mode-nya kita ganti menjadi track image.
Nah, ini juga kita ganti saja. Nah, kemudian untuk grup box citra masukan kita ganti size-nya biar proporsional tampilnya karena memenuhi screen untuk menu kita. Yaitu di sini kita ganti nilainya kurang lebih di 643, kemudian di sini adalah 635. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebar dan tinggi daripada citra masukan juga kita ganti size-nya menjadi 589 sampai 578. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk citra keluaran juga kita rapikan. Ukurannya juga kita ganti menjadi 643 berbanding 635. Nah, untuk citra outputnya juga tinggi dan lebarnya juga kita ganti. Untuk citra outputnya juga kita ganti setting propertinya untuk tinggi dan lebarnya, yaitu 589 berbanding 578. Nah, coba kita lihat hasil desain kita. Sudah proporsional kah? Oke, ini kurang, masih ada bidang di sini. Kita atur lagi. Size-nya adalah 578. Sini adalah 58. Oke, maaf. Ini kita pakai. Ini agak geser saja dikit biar pas bidangnya. Apabila kita sudah selesai mendesain tampilan aplikasi kita, maka kita sekarang lanjut untuk membuat program yang ada di menu file, yaitu buka file, simpan file, dan keluar dari aplikasi. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk membuat programnya, kita import dulu library yang dibutuhkan, yaitu sistem untuk drawingnya. Kita pilih yang 2 dimensi karena citra itu sebenarnya adalah matrik atau larik 2 dimensi. Kita juga harus menginherit sistem Windows Form kita. Nah, baru sekarang kita fokus untuk membuat program yang ada di buka file. Kurang lebih programnya seperti ini. Saya langsung singkat saja di buka file karena kita biar banyak punya waktu untuk membuat coding di proses. Karena desain saya anggap penting sekali sehingga saya harus menjelaskan detail sekali. Kemudian di program untuk buka file saya rasa sudah cukup dilihat programnya, proses programnya seperti berikut. Nanti kita banyak punya waktu di membuat perintah-perintah untuk manipulasi citranya. Apabila ini sudah selesai dibuat programnya, kita lanjut membuat program di simpan file. Kita membuat programnya di sini. Untuk simpan file, saya langsung saja, karena biar banyak punya waktu nanti kita di membuat program pentingnya, yaitu di manipulasinya. Nah, jadi kurang lebih untuk menyimpan filenya, silahkan dibuat programnya. Kurang lebih programnya seperti berikut ini. Bila perlu ditahan dulu videonya dan buat programnya. Apabila sudah selesai membuat program disimpan, kita buat program di keluar. Kita gunakan perintah dispose untuk keluar dari aplikasi kita. Program yang ada di
menu file sudah kita selesai kita buat. Sekarang kita fokus ke proses. Kita lanjut pada membuat program untuk proses, yaitu penajaman atau penurunan. Nah, di sini kita buat dulu penajaman citranya. Kita deklarasikan variabel. Kita buat variabel untuk red, green, blue-nya. Kemudian kita juga buat variabel untuk nilai x, y-nya. Karena citra itu adalah matriks 2 dimensi. Setelah variabel kita buat, baru kita membuat nilai daripada masing-masing RGB. Kita lakukan loop di sini menggunakan for. Di sini kita gunakan perintah getPixel, yaitu pada koordinat y dan x-nya untuk nilai red. Kemudian lakukan untuk nilai green-nya juga begitu. Kita lakukan untuk blue-nya juga. Nah, apabila kita sudah melakukan nilai masing-masing RGB, maka kita lakukan penambahan bobot terhadap masing-masing pixel di citra masukan. Misalkan nilai bobotnya ditambahkan bebas. Dalam hal ini kita coba 90. Jadi kalau melakukan penambahan terhadap nilai masing-masing warna di citra masukan, bisa jadi nilai lebih besar dari 255, maka kita setting menjadi 255. Ini terhadap red sudah, kita lakukan terhadap green-nya juga. Kita lakukan terhadap warna blue-nya juga. Ini dia sudah memproses
terhadap semua pixel yang ada di citra masukkan dengan nilai yang ditambahkan terhadap bobot yang kita berikan. Kita lakukan set pixel untuk di citra keluaran di koordinat y, x, yaitu mencetak citra outputnya. Kita coba sekarang jalankan aplikasinya. Tajam sekali ternyata. Kalau kita tambahkan 90. Oh maaf, di sini ada nilai kelebihan. 990, seharusnya 90. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil. Kalau mau disimpan, silahkan disimpan. Karena kita sudah membuat program penyimpanan. Nah, sekarang bagaimana melakukan penurunan daripada citra ini terlalu terang, kemudian kita redupkan. Nah, gimana programnya? Kita buat sekarang. Tentu sudah bisa ditebak. Kalau penajaman dengan menjumlahkan terhadap nilai bobot terhadap masing-masing pixel di citra masukkan, kalau penurunan ini tentu melakukan dengan pengurangan, tinggal di copy paste saja karena konsepnya sama. Yang membedakan di sini adalah di sini kurangkan saja, di sini kurangkan, kemudian di sini juga kurangkan. Nah, di sini ingat diganti, jangan lebih besar tapi lebih kecil dari 0. Jadi karena mengurangkan, bisa saja kemungkinan nilainya lebih kecil dari 0. Kita set menjadi nilainya 0. Ini harus diganti. Kita lihat hasilnya. Misalkan sebuah citra terlalu terang, misalkan ini adalah terang citranya, kita turunkan. Nah, ini menjadi lebih gelap. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai bertemu pada lanjutan daripada source program untuk kontras, negatif, kemudian ada konversi citra warna ke grayscale, hitam putih, kemudian citra warna untuk memfilter channel RGB-nya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Silahkan subscribe channel YouTube saya, Gusti Ngurah Suryantara, Instagram saya, Gusti Suryantara, Facebook saya, Gusti Ngurah Suryantara. Saya ucapkan terima kasih.